Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Salim bin Hafiz di kitabih Tadhkiratul Hadramiyah, sampai daripada perkataannya sampai mana ya? Wal qiyamu fil fardi wajibun alal qadirah, halaman ke-100 sebelah kiri paling bawah. Wal qiyamu fil fardi wajibun alal qadirah, fa amma fi sholatin nafli fala yajib, bal laha tanaful qa'idatan wa in kanat qadiratan alal qiyam walil qa'idah nisfu ajrul qa'imah. Berdiri untuk salat fardu. Nah, ini masih kita membicarakan tentang rukun-rukun sembahyang. Ya kan? Ada berapa semalam rukun sembahyang? Ada 17 ya kan? Nah, di sini sampai berdiri, termasuk ya berdiri deh. Berdiri. Ada berduduk Pak. Nah, kalau sembahyang wajib lah, selama minyak kau berdiri. Nah, beda dengan sembahyang sunnah. Sembahyang sunnah itu banyak kan? Duha, witir, tarawih, sunnah. Boleh ada bolehnya sembahyang tarawih orang berduduk. Mun berdiri kau ada kau ya kamu berdiri, cuma orang anak berduduk itu apa? Cuma pahalanya berlimpah. Ya kan? Kain pahalanya. Nah, tapi kalau yang sembahyang wajib kada boleh. Selama hanya kau berdiri. Nah, kecuali kada awal. Kenapa sih sembahyang berduduk ya? Satruk. Nah, apa? Lah. Mudah-mudahan kita sehat seberata anak. Nah, jadi sembahyang wajib itu selama mampu untuk berdiri, wajib berdiri. Berdiri untuk salat fardu diwajibkan bagi orang yang mampu, sedangkan dalam salat sunnah tidak diwajibkan. Nah, sembahyang wajib selamanya mampu berdiri, wajib berdiri. Nah, kecuali kada mampu lagi, ada kau berdiri keduanya, sarabah seorang, nah duduk, ya kan? Ada kau berduduk, makanya ngapain kau sembahyang tolak sejangan. Ada sembahyang selama ini masih berkawan, selama akalnya masih ada di dalam kepalanya, maka wajib sembahyang. Ada kau berdiri berduduk, ada kau berduduk sembahyang kau. Nah, kita. Jadi kalau yang mampu, kalau yang puasa, sembahyang yang berdiri nih, maka wajib berdiri. Kecuali sembahyang sunnah. Ini malam ini kan malam 1 Ramadan. Jujur ada? Insya Allah kan? Insya Allah malam ini kita 1 Ramadan. Insya Allah. Cuma ada bilangnya doa kita. Ujar kurang puasaan. Nah, jawab ada ya ada kita nih. Jeram puasanya kan hari Minggu jeram. Nah, itu mau hilang. Nah, ini kan malamnya malam ada. Bagus biar membaca surah Al-Fatihah. Tahu surah Al-Fatihah? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sampai habis. Surah itu baca. Bagus lagi. Itu surah Al-Fatihah dibaca dalam keadaan sholat. Sholat apa gurunya? Sholat mutlak. Usalli sunnat mutlak. Ya kan? Apakah ya? Nah, ini dibagi surah Al-Fatihah itu jadi 4 ternyata. Usalli sunnat mutlak rakaat.
usalli sunat mutlak 4 rakaat sunat lillahi ta'ala. Allah dengan saja sunat mutlak 4 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh membaca Al-Fatihah, baca surah Al-Fatihah ya. Kemudian rakaat kedua sambung ulang Al-Fatihah yang pertama deh. Ketiga sambung ulang angkat habis itu Al-Fatihah. Juspiro itu surah Al-Fatihah itu. Juspiro. Juz 56. Nah, sampai boleh menang Quran juz 26. Ibu Mega, juz 26. Nah, surah Al-Fatihah malam ini baca. Jadi sembahyang dia usalinya usali sunat mutlak 4 rakaat sunatan lillahi ta'ala. Saya jago sembahyang sunat mutlak 4 rakaat karena Allah bisa dua bisa jawab ya. Saya jago sembahyang sunat mutlak 2 rakaat untuk 2 rakaat salam. Nah, jadi pin bagi 4 tak. Nah, sembahyangnya kan duduk aja biar berdiri ngalih guru aja. Kan ada hafal surah Al-Fatihah nila. Nah, pin handap meja, tak. Duduk langkah ini kan salah aja jawab biar. Banyak tuh sembarang aja. Yang penting menghadap kiblat. Handap langkah ini oke. Handap duduk apa ngarannya nih? Nah, ada betul ngarannya itu bahasa kampung. Bahasa kita iftiros lah. Nah, bahasanya kan duduk iftiros ngarannya nih. Betul tuh ini. Nah, ini betul ngarannya. Oja, awalnya aja. Nah, ini betul ini. Mau ini buruk lagi. Nah, ngarannya duduk iftiros ya Allah. Nah, dari duduk iftiras. Nah, biar misalnya ada kiblat misalnya sali sunat mutlak rakaat ini. Misalnya 2 rakaat misalnya lah, kalau 4 rakaat saja orang 4 rakaat. Padahal usah 4 rakaat biar ada ngalih. Sali sunat mutlak 4 rakaat imaman mustaqbil itu imaman ya. Usali sunat mutlak 4 rakaat mustaqbil qiblati sunatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Untuk membaca Al-Fatihah ambil surah Al-Fatihah tinggal di dulu kan nih. Ini ganti dulu batasi. Nah, batasi dulu. Nah, kan bagi pok, tonton baca surah Al-Fatihah buain ambil tak sekali. Jangan bergerak tak. Nah, saya tak saja belok. Ini sudah baru betikas dah. Tetap ambil. Nah, buka. Yang penting bergerak patahan. Biasa kira kali dihitung 3 kali. Yang disebut pembatal sembahyang bergerak itu bilangnya berturut-turut. Bahasa kita itu apa sempatnya nam bergerak itu berkipuh. Nah, berkipuh nih. Nah, tuh deh. Nah, gitu dong baca aja nah. Bismillahirrahmanirrahim sampai seacak atau setengah acak atau separuh misalnya kan pin bagi 4 tak. Nah, tutup lagi. Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa doanya Al-Fatihah pulang ya pulang? Nah, baca pulang sambung sampai 4 rakaat. Nah, itu bagus tuh membaca surah Al-Fatihah di malam pertama bulan Ramadan. Terserah mau setelah maghrib, setelah tarawih, ataupun sepertiga malam, oke? Tinggi. Oke. Nah, jadi apakah keutamaannya membaca Al-Fatihah di malam pertama bulan Ramadan? Tentunya kita tahu bulan Ramadan itu baik, bagus keamalan, bagus beribadah. Nah, ulama menganjurkan di malam pertama bulan Ramadan baca surah Al-Fatihah. Bagus lagi baca surah Al-Fatihah itu di dalam sholat apa? Sholat sunnah 4 rakaat. Nah, jadi satu Al-Fatihah itu setelah Al-Fatihah baca dibagi 4. Dibagi 4 apa keutamaannya? Siapa orang yang membaca surah Al-Fatihah di malam pertama bulan Ramadan, maka diamankan daripada segala macam bala, musibah ataupun penyakit sesuatu yang tidak baik. Insya Allah dijaga oleh Allah. Nah, kira-kira paham jalan mulai biarlah caranya tadi lah. Paham ya biar surah Al-Fatihah. Ulun gure sangali pangjar sembah baca kan ada sembayangan baca harus tadi kan sembahyang lo
memang sembahyang bang. Belum goreng lagi sembahyang nama itu aja. Ada terbiasa bang lah menggawe. Ada beberapa kan ambil Al-Quran, bodoh ambil Al-Quran, baca lagi nah Bismillahirrahmanirrahim kayak baca Yasin. Inna fatahna laka fathan mubina, baca seorang aja ada baik. Sing penting tebocok. Boleh, bermaghrib boleh, sepertiga malam hendak sahur boleh. Yang penting sebelum subuh. Oke. Nah jadi bolehlah kita lah sembahyang sunnah berduduklah, paham kalau sembahyang sunnah boleh berduduk. Tapi kalau sembahyang wajib tidak boleh berduduk. Ada boleh berduduk kecuali kada mampu, ada puasa, garing atau uzur apa misalnya nah boleh. Tapi kalau sembahyang sunnah berduduk boleh. Ulun guru biasa. Malam ini kedua tarawih aja. Kenapa? Uyuh banajar. Asa pinggang sakit aja. Berduduk sembahyang. Sembahyang tarawih itu kan bulan Ramadan aja. Jadi jangan sampai tertinggal. Lah jangan sampai absen. Ini punya malam pertama, malam kedua, 10 pertama tuh lah semangat lah kita lebih ibadah. Karena bilangnya 10 ke atas, apalagi 20 ke atas. Hilangan manusianya. Ini kayak apa ya bila kita nih pengajian lo bila juga dilanya. Ibu Majari mah. Bang. Mana? Oh ini ya. Mana? Pagi kah apabila? Terus pagi. Jam piro itu pagi? Hari Jumat lah. Jangan para Jumat. Udah khutbah. Jam 8 ya Allah. Kira-kira pian nyamannya bila kira-kira tahu. Apa namanya pula? Nah, bagus apa kita pian ya bulan Ramadan tadi kita pian bagus apa ya? Membaca kayak juga kayak baca Yasin atau kayak apa? Mengajar ke apa terserah pian Yasinan lah, ini buku saya warna menambahi kak. Terserah aja baca burdah kak. Seumpamanya adalah terserah pian aja. Maka jangan pulang lah. Barang aja sa nyaman-nyamannya lah. Jadi hari Jumat jam jam 9, namun jam 8 sungsung bagus lagi. Ini sembahyang subuh ulun anak jadwal. Jadi kayak apa? Hari Jumat jam oke jam 8 ini sudah. Yalah jam 8. Oke jam 8. Nah, kita kan jam 8 bin kumpulan di sini. Bulan Ramadan tuh bagus. Beramal beribadah. Beramal ibadah ini bagus sudah. Apalagi bulan Ramadan baginya. Kalau ini bulan Ramadan kita membiasakanlah untuk beramal beribadah. Ini bulan Ramadan tuh untuk mendidik nafsu kita. Jadi memang bulan Ramadan tuh kalau bisa kita biasakan nafsu kita nih kita didik untuk beramal beribadah. Saya kira 11 bulan setelah Ramadan itu kita udah biasa beramal beribadah. Tampolo setan di balangko di penjara. Nah jadilah hari Jumat kita bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan hari Jumat jam 8. Ya apa?
betul. Iki bujur. Ini jangan hari Jumat, Pak. Sekira ibu ngajar imam ngajar apa ya? Waduh, ngajar apa? Nah, biasanya hari Minggu bang. Minggu kan, ya pak, pengantinan kan? Kalau ya bulan Ramadan pengantinan pun alasannya nih. Hari Minggu kan? Ya apa hari Minggu? Pak, ono sing iki kerja, nang sekolahan, nang sawah, nang kayak apa ya pak? Bisa banyak lah. Ya apa ini hari Minggu? Sampai nanti hari Minggu. Nang omah. Oh, hari Jumat. Biasanya lo hari bulan Ramadan libur. Jadi hari apa? Ulun bekerja. Ulun ini tiap subuh ada terus. Iya, jadi subuh Jumat ada semuanya bu ay. Ini ya tengah malam sebelum subuh. Nah sebelum subuh ulun kosong pin basahuran mana. Ini aja ada misalnya kayak ini aja bang, misalnya nih setelah buka ajar, setelah Ramadan baru kita kembali hari Jumat lagi. Jadi untuk bulan puasa ini hari Minggu, kebetulan hari Minggu itu ulun parak mahagai. Kalau hari Jumatnya jadwalnya kada tetap, karena ada di Takwa, ada di Al-Hijrah, subuh Jumat itu ada di mana ya lagi lah, Al-Hijrah. Pokoknya hari Jumat itu keliling ulun, ada majelis menetap. Tapi kalau hari Minggu itu menetap ulun majelisnya, hari Senin menetap ulun. Jadi nyaman manu mengatakan. Jadi beratnya misalnya lo hari Minggu itu misalnya di Asyuhada misalnya. Ulun lo, jadi pasti udah Asyuhada itu langsung ke olala. Nah gitu. Piye? Yopo. Ada masalah itu supaya nyaman atur ulun. Ulun ada jadwal hari Jumat tuh mepetnya khutbah pulang. Makanya khutbah pulang mepet. Ada misalnya awal tapi kada apa-apa kan amunnya memang harus mau Jumat kada apa-apa. Maksudnya tuh kalau hari Jumat tuh kan full kegiatan tuh. Mana khutbah Jumat, mana subuh Jumat, mana jam 8. Karena pulang ulun ada bukber, acara bukber yang itu. Kayak apa? Misalnya selain hari Minggu kan apa-apa.
misalnya hari. Tapi kalau mau hari Jumat ya kada apa-apa aja, cuma tak full lah sedikit. Full. Ayo apa lagi? Tidak apa-apa, hari Jumat bisa terus. Jam 09.00, jam 8 wae. Jam 8 tidak apa-apa. Tapi kada ganggu jadwalnya, cuma hari Jumat tuh full jadinya. Sebab subuh Jumat ngisi, kemudian pulang jam 8 ngisi lagi, kemudian hari Jumat tuh kan ada khutbah. Nah paling siang mana lagi, siang itu pun nanti jam 3 berangkat lagi ke bukber, acara biasanya panti asuhan ini gitu nah ngisi. Hari Jumat. Oh, berarti jam 8 berarti. Oke. Oke. Berarti jam 8 berarti. Jam 8 oke. Oke. Berarti jam 8 berarti lah. Oke, jam 8. Berarti oke. Berarti jam 8 hari Jumat lah. Oke. Kada apa. Bilanya garing libur. Kada apa, jadi pas saja maksudnya tuh bilanya hari Jumat tuh kan ulun kada menetap lah jadwal subuhnya tuh. Nah jadi ibaratnya ada mestinya ditakwak sini, kada menetap gitu nah, kada menetap. Ya lawan pulang mepet dengan sholat Jumat, tapi kada apa-apa. Amin. Oke. Berarti jam 8 lah biar lebih sungsung. Kalau jam 9, jam 10 mepet waktunya. Oke, ada kegiatan lagi lah. Oke. Akur aja ulun. Oh ya, apalagi tadi pembahasannya apa? Oh ya, masalah sembahyang lah. Sembahyang berduduk. Jadi sembahyang itulah kalaunya sembahyangnya wajib, kada boleh berduduk selamanya kuasa, selamanya mampu. Nah, kalau sembahyangnya itu sembahyang sunnah, contoh nah kayak jualan sembahyang lu ajarkan tadi. Nyatakan toh malam ini amunnya malam ini pengumuman. Malam ini kita tarawihan jar atau tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu ya. Berarti malam ini malam 1 Ramadan lah. Nah, berarti pian ingatakan sembahyang sunnah 4 rakaat, boleh pian langsung 4 rakaat tuh salinya langsung, boleh pian bagi 2 rakaat artinya 2 kali sembahyang. Paham ya? Lu 2 kali sembahyang 2 kali salam. Paham? 2 rakaat salam, kamu sembahyang pulang 2 rakaat salam pulang. Nah, setelah Al-Fatihah ayatnya adalah surah Al-Fatah. Engge pin batasi itu surah Al-Fatah tuh. Jadi pin bagi 4 dahulu tak. Engge. Pokoknya setelah Al-Fatihah baca. Nah, itu kalau berdiri mungkin kan agak susah lah. Kalau berdiri nih, ya kalau terbiasa ya ada apa-apa. Sembahyangnya berdiri. Misalnya kada terbiasa, misalnya lah. Nah, misalnya nih, ya Allah, kayak ini nah. Nah, kamunya ada terbiasa nah kayak ini misalnya, ada terbiasa kayak ini zaman. Nah, kamu ada terbiasa nah kayak ini ibaratnya lah. Berduduk kayak sembahyang kan apa-apa. Ini mencontohkan sembahyang sunnah boleh berduduk adalah. Nah, biar misalnya nah, ini surah Al-Fatah misalnya lah. Nah, takbir lo, Allahu Akbar tuntung Al-Fatihah nah. Baca, bertahan dulu biar bergerak sekali itu bertahan. Ambil nah, baca lagi inna fatan laka fathamu binal yaghfir. Sampai itu ibaratnya setengah kaca, setengah lembar ya Allah. Nah, kemudian Anda pulang Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Serakaat sudah. Karena tuntung Al-Fatihah, baca pulang, sambung pulang, gimana aja. Bulan Ramadan tuh kayak tujuan. Bulan Ramadan tapi membaca Al-Qur'an adalah lain membaca Al-Qur'an di luar sembahyang lawan di dalam sembahyang itu lain pahalanya. Yang berwudu lawan kada berwudu lain. Boleh kada kurunya baca Quran kada berwudu? Kenapa kada boleh? Membaca Yasin kan kada berwudu? Orang apa? Ya lah nih. Apa-apa atau orang apa-apa nih? Apanya? Baca Yasin wal Qur'anil Hakim kada baik kada berwudu. Nah lain halnya haid. Nah kalau haid
menjepai. Nah, kalau menjepai, la tamus atau harun Quran itu. Masuk ilal mutaharroniyat. Nah, itu. Nah, jadi pian misalnya bulan Ramadan telah membaca Al-Qur'an bagus pian. Nya kan duduk juga ada apa lah. Ibaratnya apa juara sampatnya anu aja takbir aja. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca aja nah bismillahirrahmanirrahim. Sama aja pian kayak mengaji tapi pahalanya beda pian. Nah, kayak itu bagus. Kalaunya bisa, ya Allah. Kalaunya bisa. Nah, nyatakan surah Al-Fatihah. Malam pertama adalah di bulan Ramadan. Kemudian niat Imam Malik yang ulun ajarkan semalam. Nah, saya aku bertaklid kepada Imam Malik. Ingat juga lagi. Ingat ya Allah, pian tulislah. Tulislah saya aku bertaklid kepada Imam Malik yang memperbolehkan memasang niat satu kali dalam satu bulan penuh untuk berpuasa bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Imam Malik tuh niat tuh cukup sekali aja dalam satu bulan. Beda lawan Imam Syafi'i, imam kita nih setiap malam lah amunnya samalaman saja ada ingat berniat. Wajibnya mengkodok, tapi Imam Malik kan apa? Isiden harus sekan aja. Nah, jadi kita sekira sah menurut Imam Malik tak dapat pahala juga bulan Ramadan. Amun kawabian lah jangan sampai bulan Ramadan itu jangan sampai pacah. Sehari pacah bulan Ramadan kadang mau digantikan walaupun pihak 1000 hari berpuasa di hari yang lain. Jadi amunnya ibaratnya mau uzur, misalnya kan ada uzur itu yang boleh lah, nah kayak musafir. Cuma amunnya kalau ada pacah bagus kada pacah. Jadi dicari mana di luar. Aku asal anak minum TS ya di mana di amun teh. Mana ini main cari mana? Kenapa? Oh, haid itu kan kada kau dihalang-halang nih. Itu kada kawa kan uzur yang memang kada kawa dihalang-halangi ya. Nah kayak pian garing, auzubillah bangla auzubillah. Misalnya pian garing, saya kepala kepoyuhan karena aktivitas nih lah. Lalu asa anak pacah nejer. Mun kawa ditahan nih. Sebab sehari pacah bulan Ramadan itu kadang digantikan walaupun 1000 hari di hari yang lain. Nah, ibaratnya mau kadang amun kawa ditahan. Tapi kecuali kadang kawa ditahan nih. Maka kawa dulu aja. Dah sabujur dipacahkan juga pacahkan enggak apa-apa. Tapi diganti. Yalah. Nah. Oh, apanya, Bu? Amunnya mungkin kada tahan kan ya pacah aja boleh aja tapi masuk untuk kalau memang kawan tahan aja sayangnya kalau sayang sehari pian pacah bulan Ramadan itu kan akan diganti ya kan sayang tapi memang kalau memang harus dipacahkan boleh pacahkan aja mudarat karannya Allah ini mudahan jangan niat pacah biar nanti pacah enggak puasa nih jangan niat pacah ulun mah nyemangati pian saya kira jangan berpecah walaupun sehari jangan nah jangan berniat pecah oi yang suntik haid kada haid to kah yang lagi dipakai saged umroh rajin itu loh menahan haid itu loh jangan diamalkan mudarat tujar mau anu tuh sahaja bang puasanya lah kadang cuma kan itu memudaratkan pula sini kan ada bang ibu dokter kan lah bang itu kan mudarat loh nah mau jangan diamalkan berarti kayak babina sudah sudah mangko doa ini kan sesuatu yang kadang mau dianu ibu memang sudah fitrahnya babinian loh ibaratnya kan sabulan itu pasti ada gitu nah bolongnya apa tadi lagi lah oh ya bagian ya loh apa yang membahas tadi bu membahas apa tadi masalah anu loh sembahyang loh masalah sembahyang oh ya niat jadi selain kita sembahyang membaca surah Al-Fatihah di malam pertama bulan Ramadan telah nyatakanlah nih masalah surah Al-Fatihah
cara-caranya ingat sudah. Kemudian niat Imam Malik, bertaklid kepada Imam Malik. Saya jago bertaklid kepada Imam Malik yang memperbolehkan memasang niat 1 kali dalam 1 bulan untuk berpuasa bulan Ramadan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hanya pian pasang niat nawaitu sama gadian yang biasa aja. Nah itu. Apalagi Allah itu jabang sebujurnya. Bulan Ramadan ini banyak ibadah. Sisanya nyata dulu isya, subuh, maghrib berjamaah. Lawan pulang sebuting. Ini pasan pulang sebuting pulang katakan. Bulan Ramadan ini bagus tarawih. Bagus. Apapun amal ibadah yang dilakukan bulan Ramadan itu bagus. Tarawih bagus bulan Ramadan. Bahkan kadang tarawih itu di bulan yang lain, khusus bulan Ramadan saja. Nah, tapi terkadang lah orang-orang jam piro ini? Wis suwe iki. Ya boy. Kadang-kadang orang tuh rajin lahnya nang kayak sembahyang tarawih itu digawenya lah. Qobliyah ba'diyah kan digawe. Padahal qobliyah ba'diyah tuh madakan pian lebih ganal pahalanya daripada tarawih. Hah? Maka itu guru yang qobliyah ba'diyah tarawih. Lain pula. Jangan buat kayak itu. Maksudnya ulama bahasanya tuh apa ya Allah? Qobliyah ba'diyah itu kan sunnah muakkad lah. Muakkad kan apa? Sunnah yang dikokohkan, yang dikuatkan. Pahalanya genap. Tinggi, ada kayak itu rajin buat. Jadi pas bagi Isa, assalamualaikum. Jadi bahasa santai bagi kipas rajin ajar. Kadang yang as-sholat aja, mi'ah as-sholat hanya berdirian. Bagus aja itu bagus. Cuma sembahyang ba'diyah itu jangan ada tinggal. Sebab yang sembahyang qobliyah ba'diyah itu lebih ganal pahalanya dari sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih. Enggak, jadi sembahyang tarawih itu kita gawe. Qobliyah ba'diyah jangan ditinggalkan. Nah, ngaran orang ada paham, nggak tahu. Nah, dikira kok tarawih itu ganal pahala. Memang ganal pahalanya, tapi memang ganal kalah non qobliyah ba'diyah kan qobliyah ba'diyah. Jadi jangan sampai yang tinggalkan qobliyah ba'diyah. Bahasanya itu iwak saluang ditangkapi, iwak atin dilapasi. Aturannya tangguk beradaan yang ganal yang halus tangguk beradaan ya Allah. Iya, nah itu tuh kebanyakan tuh orang rajin buat gitu. Tuntung baisa, begitu kipas. Kipas kepanasan. Pulang, Nela. Nah. Iya. Kenapa jadi kolar, nah? Kamu jangan makan. Oke, ada tipsnya, boy. Bujur pertanyaan si itu. Memang kita boleh sembahyang tarawih itu memang kalau rajin kayak ba'diyah atau lebuk, apalagi yang hari yang 10 ke atas rajin. Nah, ada Habib Salim bin Abdullah Asy'ari memberikan resep. Jadi supaya kita nih tarawih, ibadah malam lah di bulan Ramadan tuh rajin semangat lah. Satu, jadi jangan banyak makan. Kita berpuasa itu bukan memindah jadwal makan. Ingat kan? Kebanyakan lagi bulan Ramadan tuh memindah jadwal makan. Jadi ibaratnya makan apa? Makan siang tuh dipindah ke makan malam. Jadi akan 2 porsi. Nah, kadang-kadang kayak itu. Ya kan? Kita tetap bersahur. Ya kan? Ini anggaplah sarapan ya Allah. Nah, makan siangnya jadi mengurangi itu melatih nafsu kita yang nakal nih nah. Ini kadang-kadang bilanya bulan Syawal hari raya Idul Fitri ini beramak sih beramak baju kada sadang lagi. Nah, ini ngarannya kada berpuasa memindah jadwal makan ngarannya kita. Nah, jadi penyebab koler itu lah karena banyak makan satu. Yang kedua, kenapa jadi kita koler nih ada semangat ibadah sembahyang tarawih kada mandi. Biar bilangnya tarawih itu adalah imbang makan tuh bukan imbang makan, imbang sembahyang tarawih itu kita dianjurkan mandi sunnah. Ini sunnah loh. Di antara sunnah bulan Ramadan sebelum berangkat sembahyang isya, sembahyang tarawih mandi. Maghrib ada sebelum tarawih. Sebelum tarawih atau sebelum isya. Jadi mandi pian. Sakira tarawih itu semangat. Ada sakian
mau beli sahur mau mandi atau terserah pian. Yang penting di antara kasunahan bulan Ramadan itulah maghrib isya tuh kita disunahkan mandi. Nah itu maghrib isya nih. Antara maghrib isya. Antara maghrib isya artinya sebelum isya, setelah maghrib. Atau kayak ini bisa juga. Sunah tuh sunah. Sunah tuh dengan sunah. Arti sunah tuh dapat pahala nih lah. Dapat pahala. Nah. Kita gawe gitu. Itu sunah gua. Itu sunah. Jangan sampai pian main bau acan, bau bakaran, bau apa-apa baju, pulang ke masjid mah kawan. Sakit kepala mencium. Apa dihiga bau itu yang kita katakan bulan Ramadan antara maghrib bisa disunahkan mandi. Jangan mandi sebelum maghrib, perak buka mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Ajar. Seger. Itu makruh tuh makruh. Jadi kita tuh mandi itu sebelum subuh. Adapun setelah subuh, kalau nyesal maka ada kemasukan lubang-lubang. Ini ada kemasukan lubang telinga, lubang hidung, apalagi lubang mulut kemasukan banyak misalnya, itu hukumnya makruh aja. Tapi kalau parak buka, iba asar mandi. Anu gurunya panas asal ingir awak. Sigar, kesenyaman bujar. Kadanya makruh lagi bu, bersengatan makruh. Ngarannya makruh tanzih, makruh banar. Jangan. Mandi jangan, apalagi buku umur. Ini beli para asar rajin buku umur. Karena begitu buku umur. Pun. Gini bu, gini. Mengenai berkumur-kumur di bulan Ramadan, ini sudah asar dah. Ini kawasan kita kan aja ingin sambung. Ini berapa jam untuk baca deh? Belum sejam. Ya Allah lah ini. Jadi masalah berkumur-kumur jadi buat adalah berkumur-kumur. Selama berkumur-kumur itu bukan menyangkut sunah-sunah wudu kan, sunah-sunah dalam wudu itu kan ada berkumur-kumur bola. Nah tapi ada mubalaghah, jangan terlalu berlimpatan yang sekadarnya aja dan jangan sampai tertakut. Tetap disunahkan berkumur-kumur ketika berwudu, tapi di luar wudu jangan berkumur-kumur film bulan Ramadan. Bapak film berkumur bulan Ramadan itu berkumur. Maka pulang masuk secangkir kalau setengah. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan hari Jumat bulan Ramadan jam 8. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa lagi? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amnan al-'adzab wa nasiban min al-jannah wa razaqna nadhar ila wajhi karim sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah selamatan bertahan, mudahan panjang umur, sehat badan untuk bisa melakukan ibadah kepada Allah dan istiqomah beribadah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Taqabbalallahu minkum.